Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Harita Nuzul Apriani, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Dwarejoso, Kabupaten Klaten. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan identifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya susun yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Prakarsa perubahan mewujudkan peserta didik yang peduli lingkungan dengan gerakan Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu aset yang diperoleh, tantangan, aksi, dan pertanyaan. Aset yang diperoleh, mengurangi sampah di sekolah, memilah sampah sesuai dengan jenisnya, mengolah sampah yang bisa dilakukan dengan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Adanya tempat sampah dengan jumlah yang memadai dan layak sesuai dengan jenisnya, lingkungan yang asri dengan memanfaatkan lahan kosong untuk taman atau apotek hidup. Tantangannya antara lain, belum semua warga sekolah sadar pentingnya pemilahan sampah. Kurang konsistennya warga sekolah dalam penggunaan tempat makan atau minum yang dibawa dari rumah. Kurang konsistennya warga sekolah dalam mengolah sampah, dan masih banyak penjual jajanan yang menggunakan plastik sebagai tempatnya. Aksinya antara lain, mewajibkan peserta didik membeli makanan dan minuman menggunakan tempat yang dibawa dari rumah, menegur dan memberi contoh bila ada yang membuang sampah sembarangan, memanfaatkan sampah anorganik untuk dijadikan karya, misalnya pembuatan ekobrik, berkolaborasi dengan wali murid dalam pembuatan kompos dari sampah organik, dan melaksanakan kegiatan Jumat bersih setiap 1 bulan sekali secara rutin. Pembelajaran yang diperoleh yaitu warga sekolah memahami dalam mengurangi sampah, mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat, serta menjadikan lingkungan sekolah lebih bersih dan asri. Kanvas Bagja yang saya gunakan yaitu buat pertanyaan utama berisi apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang peduli lingkungan melalui program Kurasaki, dengan tindakannya berkonsultasi dengan pimpinan, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan menyusun strategi.
Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaan yang ada adalah siapa saja yang sudah menerapkan, siapa saja yang sudah berhasil, keterampilan apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pelaksanaannya. Dan tindakannya adalah menggali profil satuan pendidikan yang telah berhasil melaksanakan gerakan Kurasaki. Contoh nyata dari satuan pendidikan yang berhasil menerapkan Kurasaki serta wawancara atau observasi atau survei. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaan kita saat program Kurasaki sudah terlaksana? Apa kebiasaan baru yang akan terjadi setelah menerapkan program Kurasaki? Dan tindakannya adalah membuat deskripsi atau gambaran tentang respon perilaku peserta didik dalam penerapan program Kurasaki. Jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain, apa langkah-langkah awal untuk menerapkan program Kurasaki? Apa hal pertama yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan program Kurasaki? Berapa lama target yang dibutuhkan untuk pembiasaan penerapan Kurasaki? Dan apa target keberhasilan dari program Kurasaki? Dan tindakannya antara lain, menyusun jadwal pelaksanaan program Kurasaki, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam mensosialisasikan kepada warga sekolah, observasi untuk menentukan target waktu penerapan program Kurasaki menjadi sebuah pembiasaan positif, dan membuat kesepakatan dengan warga sekolah. Atur eksekusi. Pertanyaannya terdiri dari siapa yang bertanggung jawab dalam program Kurasaki, siapa yang terlibat dalam program Kurasaki, kapan program Kurasaki dilaksanakan, bagaimana solusi jika ada kendala dalam pelaksanaan program Kurasaki, bagaimana memonitoring, evaluasi, dan refleksi dalam program Kurasaki. Tindakannya antara lain, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, warga sekolah, dan stakeholders. Berdiskusi dengan warga sekolah, menyusun jadwal dan strategi program Kurasaki, serta membuat rencana tindakan selanjutnya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang saya susun. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.